Insiden antara wartawan infotainment Nafis Kurtubi dengan Sarah Azhari akhirnya berbuntut panjang. Hari Rabu kemarin, Nafis akhirnya melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Sarah Azhari kepadanya ke Polda Metro Jaya. Nafis datang ditemani oleh kameramen Budi dan pengacaranya Joni Irawan Sarjana Hukum. Sore harinya gantian Sarah Azhari datang ke Polda Metro Jaya. Sarah balik melaporkan Nafis ke pihak berwajib karena merasa nama baiknya dicemarkan. Barusan sekali. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Pertarungan antara Sarah Azhari dan wartawan infotainment hari Rabu kemarin mulai memasuki babak pertama. Pihak media melaporkan Sarah ke Polda, sedangkan Sarah tak mau kalah. Dilanjutkan dengan rencana pernikahan Ussy Sulistyowati dengan seorang pengusaha, serta keberangkatan Nia Daniati dan Farhad Abbas ke Tanah Suci. Simak pula tentang Ahmad Dhani yang menjenguk Gus Dur serta gosip terhangat soal Happy Salma. Joki Fernando keluar dari tahanan akan menyusul setelahnya. Saksikan rangkaian beritanya di Gospot. Pemirsa, insiden antara Sarah Azhari dengan beberapa wartawan infotainment tampaknya akan terus berlanjut. Karena tampak Hafiz yang mengatakan bahwa tulang keringnya ditendang kemudian wajahnya dilempari asbak mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Sarah Azhari. Dan pemirsa, apakah Sarah akan tinggal diam? Tampaknya tidak. Karena pada hari yang sama, Sarah Azhari juga terlihat di Polda Metro Jaya. Apakah Sarah balik melaporkan wartawan tersebut ke pihak berwajib? Pemirsa, ikutilah berita selengkapnya. Inilah Gospot. Insiden antara wartawan infotainment Nafis Kurtubi dengan Sarah Azhari akhirnya berbuntut panjang. Hari Rabu kemarin, Nafis akhirnya melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Sarah Azhari kepadanya ke Polda Metro Jaya. Nafis datang ditemani oleh kameramen Budi dan pengacaranya Joni Irawan Sarjana Hukum. Sore harinya gantian Sarah Azhari datang ke Polda Metro Jaya. Sarah balik melaporkan Nafis ke pihak berwajib karena merasa nama baiknya dicemarkan. Barusan sekali kita melaporkan dengan 2 LP. LP pertama tentang perbuatan tidak menyenangkan, 335 Jungto Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Yang kedua adalah itu masalah si Budi sebagai kameramen, perbuatan tidak menyenangkan, sedangkan si Nafis sendiri adalah pasal 352 yaitu penganiayaan, Jungto Jungto Undang-Undang Pers juga, Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Klien saya tidak pernah melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap dia berupa informasi mengenai pelemparan sebuah asbak kepada dia. Satu. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh klien saya adalah untuk menghindari para wartawan guna memasuki mobil. Jadi tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh klien saya. Tentang persoalan menendang kaki, sebenarnya itu karena kelakuan si Napi sendiri itu, ya, yang dalam posisi duduk itu memang tidak sopan. Jadi pada saat klien saya mau melangkah, itu kejedot kaki dia. Jadi bukan persoalan ada penendangan. Apa yang kami tempuh ini dalam rangka untuk mau mengklarifikasi tentang persoalan laporan polisi yang disampaikan oleh Nafis dan kuasa hukumnya. Pasal-pasalnya itu menyangkut masalah 335 perbuatan tidak menyenangkan. Dan yang kedua tentang persoalan pencemaran nama baik. Kami menganggap bahwa laporan yang dia sudah sampaikan kepada pihak kepolisian adalah merupakan hal yang di luar dugaan kita karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut versi Nafis, saat materi pertanyaan menyentuh soal rumah tangga Rahma Azhari adiknya, kontan amarah Sarah meluap dan Sarah melempar mic yang dipegang Nafis. Sarah merebut paksa kaset rekaman dari tangan Nafis. Sarah kemudian meminta salah seorang kru SCTV untuk menghapus beberapa bagian dari hasil wawancara tersebut sesuai dengan instruksinya. Bukankah itu sebuah penghapusan barang bukti? Penghapusan barang bukti, itu saya diancam ya. Selaku di situ saya diancam. Jadi awalnya saya baik-baik meladeni para wartawan seperti kalian ini untuk wawancara. Walaupun tidak memberi konfirmasi terlebih dahulu, tetap saya layani walaupun sebelumnya saya tolak. Tapi karena saya menghargai profesi wartawan, kita sama-sama mencari uang,
sama-sama saling membutuhkan, akhirnya saya ladeni, tapi tolong hargai saya. Tapi apa yang saya dapat? Saya tidak dihargai sama sekali, bahkan saya diancam. Ancamannya saya mendengar saudara Nafis bilang, berteriak bahwa tepisan kabel pada kamera yang saya lakukan itu akan dijadikan bahan untuk kasus lain. Dan saya dengar itu dan saya tidak jadi masuk ke mobil. Saya ingin menyelesaikannya ke jalur hukum, tapi apa? Mereka bilang saya tidak mau ke jalur hukum, kita selesaikan secara damai. Di situ pun ada saksi-saksi ya, dari pihak Studio Penta sendiri ada saksi, dari Ekomando sendiri ada saksi, dari security di sana juga ada saksi. Karena banyak orang yang lihat. Dibantu kenapa? Karena mereka mengancam saya untuk mencemarkan nama baik saya. Padahal mereka mengganggu saya. Itu aja. Saya menepis kabel mikrofon seperti ini, contohnya seperti ini saya tepis karena saya ingin menuju ke mobil saya dan sudah mencukupi wawancara yang saya berikan. Karena komitmen awalnya mereka tidak ingin wawancara seputar tentang kehidupan adik saya. Mereka bilang seputar kehidupan atau kegiatan saya, tapi nyatanya itu di luar komitmen. Awak Gospot berusaha keras untuk mewawancarai Rahma Azhari. Sedikit banyak Rahma turut terlibat secara tak langsung terhadap insiden yang melibatkan kakaknya dengan wartawan itu. Rahma memilih untuk menghindar dari kejaran pers. Sampai detik ini kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang memutarbalikkan fakta. Kita tunggu saja sampai pengadilan digelar. Saya menempuh upaya hukum karena ya sudah merugikan saya gitu. Ini persoalan nama baik. Pemirsa, Anda pasti bingung siapa berkata yang benar. Karena di zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang berjiwa besar yang mau mengakui kesalahannya. Pemirsa, Andanya masih ingat belum lama ini ketika Yassi Gusman melaksanakan pernikahannya dengan seorang pengusaha asal Kalimantan. Dan tampaknya sesaat lagi Ussy Sulistyawati akan segera menyusul. Dan uniknya, calon suami Ussy juga adalah seorang pria asal Kalimantan. Ada apakah dengan pria-pria Kalimantan? Sementara itu pemirsa, pasangan Farhad Abbas dan Nia Daniati baru saja kemarin berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh. Semoga saja keberangkatan mereka ke sana bisa mengakibatkan rumah tangga mereka semakin mesra lagi. Namun sebelumnya, mari kita rayu-rayu Ussy terlebih dahulu agar dikenalkan dengan calon suaminya. Pemirsa, inilah Gospot. Tanggal 13 Juli kemarin Ussy Sulistyawati merayakan hari ulang tahunnya yang ke-25. Ussy merayakannya dengan sangat sederhana di sebuah lokasi syuting. Seneng juga sama aja ya, di mana aja sih sama aja. Cuman ini sebetulnya sebenarnya sih nggak ada mau acara apa-apa tahun ini, tapi pas syuting akhirnya yaudahlah sekalian aja lah makan-makan gitu. Kebanyakan orang memaknai ulang tahun sebatas bertambah usia saja. Apakah Ussy juga memaknai ulang tahunnya tak lebih dari usia yang terus bertambah saja? Hikmahnya yang pasti tambah tua, tambah harus lebih berhati-hati lagi, ngapain aja bersikap ngomong, pokoknya menjaga diri sebaik mungkin lah. Ya mungkin sekarang harus dalam mengambil keputusan tuh nggak bisa dengan emosi kayak waktu dulu kan, wah ini langsung begini enggak. Sekarang harus berpikirnya tuh agak-agak lebih fokus lagi. Oh, gue harus begini, harus mikirin nantinya akan begini akibatnya gitu. Jadi nggak bisa seenak-enaknya aja. Ussy pernah punya pengalaman buruk karena sikap gegabah dan tidak hati-hati dalam memilih calon pendamping hidup. Nah, dengar-dengar sekarang Ussy sedang merajut cinta dengan seorang pengusaha dari Kalimantan Tengah. Konon, Ussy akan dilamar pada hari Jumat depan. Ussy bertemu dengan calon suaminya di Mekah. Kabarnya Ussy dijodohkan oleh orang tuanya. Apakah Ussy kurang pede dengan pilihan sendiri? Itu aku akan ngomong nanti benar atau enggaknya. Mungkin kita akan ketemu lagi sekalian sejelas-jelasnya gimana ceritanya, tapi nanti bukan sekarang. Aku janji awal-awal September mungkin kita akan ngobrol lagi. Mau ngomongin sejelas-jelasnya, rencana sejelas-jelasnya, rencana ke depan seperti apa September awal. Udah gitu pokoknya September aku akan ngomong semuanya Mbak, nanti akan ada orangnya juga. Gitu ya. Oke Mirsa. Pasangan Nia Daniati dan Farhad akhirnya mewujudkan niatnya untuk umroh bersama keluarga.
Nia mengaku sudah cukup lama memendam keinginan untuk melakukan umroh dan baru akan terlaksana sekarang. Tuhan barangkali memang sudah memilihkan waktu yang tepat bagi keduanya untuk berangkat umroh sekarang. Umroh yang begitu mengharukan karena dilaksanakan beberapa saat setelah rumah tangga mereka diguncang badai.